Halo semuanya, bonjour. Um, Thank you yang udah nonton beberapa channel aku. Dan buat kali ini aku mau nge-share nih, peluang kerja apa sih yang bagus buat di Kanada nih. Dan next time aku bakalan nge-share, mungkin aku bakalan bikin video gimana sih aktivitas di tempat kerja aku. Dan ya nggak usah lama-lama karena aku nggak suka kayak terlalu banyak basa-basi. Jadi check it out. Nah, buat yang baru banget dateng, jadi hal yang pertama yang kalian harus urus yaitu social insurance number. Aku nggak pernah capek-capek untuk selalu ngingetin hal ini. Dan abis itu kalian wajib banget untuk ngurus kayak ID. Jadi setiap provinsi itu atau provinsi itu mereka punya ID. Jadi itu wajib banget diurus. Dan kayaknya waktu itu sih bayar cuma $10 apa berapa gitu. Aku sempat lupa. Dan selain itu kalian coba untuk apply di website yang kayak Tim Horton, Wendy's, KFC atau yang kayak gitu-gitu. Atau kalau kalian mau cepat, silahkan mengunjungi resto-resto dan tanyain apakah di situ hiring atau enggak. Dan yang kedua, yang kalau misalkan kalian pengen banget nih kayak udah deh kayak udah capek gitu kayak kerja ataupun pengen mulai langsung kerja. Yang kedua adalah kalian mungkin harus banget nyiapin kayak surat izin mengemudi dari Indonesia atau SIM internasional. Dan SIM internasional itu sendiri bisa diurus di Indonesia karena itu bisa banget kepakai, dan ketika kalian punya itu bisa ditransfer ke G1. Dan ya bisa banget kalau transfer ke G2, tapi kayaknya sih harus melalui proses tes dulu apakah kalian bakalan bisa lolos untuk tes driving di Kanada atau enggak. Jadi tergantung pengalaman berapa tahun kalian menyetir di Indonesia dan juga kalian punya SIM internasional atau enggak. Kalau beruntung kalian bisa langsung dapat G2, dan setelah itu kalian bisa untuk apply insurance atau asuransi mobil. Dan di situ kalian bisa banget untuk beli mobil langsung, dan harganya itu banyak banget yang murah-murah. Dan aku baru kemarin beli mobil itu harganya sekitar $5.000 atau sekitar 50-60 juta. Tapi jangan khawatir karena mobil-mobil yang rata-rata dijual di Kanada itu bagus-bagus banget. Dan kebanyakan model-modelnya itu buat yang winter ya. Kalau yang kemarin aku beli merek brandnya Hyundai Elantra, dan itu nggak ada di Indonesia. Dan banyak banget di sini mobil-mobil murah kayak Volkswagen, Mercedes-Benz, dan itu harganya murah-murah kok, masih terjangkau lah, nggak semahal kayak di Indonesia gitu. Dan selain itu kalian bisa daftar sebagai Uber Food dulu kalau misalkan kalian belum mampu untuk beli mobil yang terlalu mahal. Kalian bisa daftar menjadi agen Uber karena itu yang diperlukan untuk jadi Uber Food adalah SIM internasional, car insurance. Itu doang sih, dan sangat-sangat nggak ribet, dan itu cepet banget buat kalian dapat income. Mau kalian part time mau full time, di situ enak banget karena aku baru ngerasain jadi Uber Food itu hanya 6 jam udah dapet kayak 100 sampai $150 lah per 6 jam, tapi lumayan ya kan. Dan apalagi kalau kalian full time bisa mungkin udah dapat 200 kali ya, 200 lebih, tergantung kemampuan kalian dan juga pengennya berapa jam karena itu kerjanya fleksibel banget. Selain itu yang bisa kalian lakukan untuk supaya cepat kerja di Kanada ataupun ketika kalian tiba di Kanada yaitu kalian bisa banget untuk ngambil skill kursus karena yang perluin di Kanada selalu adalah sertifikat. Dan itu ya aku tahu sih harus bayar, tapi ada beberapa yang aku saranin
yang online, seperti bisa download aplikasinya di Udemy. Itu banyak banget sertifikat di situ, mulai dari sertifikat komputer, mulai dari sertifikat bahasa, kalian bisa ngambil di situ, dan itu sertifikatnya banyak banget dan dari mentor-mentor yang terkenal. Dan kalau aku langsung, aku paling suka namanya esthetician. Jadi dan aku udah selesaiin beberapa sertifikat kursus untuk esthetician, seperti eyebrow, seperti facial dan lain-lain sebagainya. Dan ya, aku juga udah punya sertifikat food handler, ataupun itu penting banget untuk kalian kerja di industri yang kayak food ataupun restoran. Itu sangat diperlukan banget. Dan kalian bisa ngambil juga online untuk um, Smart Serve. Smart Serve itu sendiri pasti banyak banget yang menerima kalian kerja kalau kalian punya Smart Serve, karena itu diperlukan untuk kalian untuk jadi server. Dan jangan main-main loh, gaji server itu paling gede, karena gajinya itu meskipun per jam, tapi belum termasuk tip. Tipnya itu bisa per orang, bisa per table. Jadi biasanya kalau dari temen aku, biasanya cuma kerja 4 jam udah dapat 100 sampai 200 dolar. Jadi untuk pengalaman aku pernah dapat cuma kerja 4 jam udah dapat 100 dolar, dan itu worth it banget sih kalau kalian jadi situ. Dan kalian bisa ngambil sertifikat untuk bartender. Dan ya, kalau aku sih nggak harus, kalau secara pengalaman pribadi nggak harus nyobain minumannya sih. Ya kalian bisa coba racik-racik aja gitu. Kalau enggak, bisa jadi ambil sertifikat barista ataupun komputer. Dan itu yang cepet banget untuk ngasilin duit secara cepat. Dan kalau kalian misalkan mau nunggu-nunggu, aku mau nunggu nih kayak peluang kerja yang ada di bidang aku, mendingan kalian ngambil dulu job yang ada dan kalian ngumpulin sertifikat walaupun itu berseberangan dengan jurusan kalian. Is okay lah, selama itu menghasilkan duit dan bisa buat untuk sekolah lagi, bahkan bisa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari kalian gitu. Dan selanjutnya, asalkan kalian nggak pernah malu, adalah kalian bisa banget ngelamar untuk jadi cleaning service. Cleaning service itu gajinya lumayan loh, kayak rate-nya lumayan tinggi, kayak 18 sampai 19 gitulah. Ataupun kerja di general labor yang ada di pabrik. Kalau di Amazon kemarin yang aku tanyain sama teman aku, gajinya sekitar 22 dolar per hour. Kalian bisa lamar di Amazon juga. Selain itu banyak sih sebenarnya. Kalian bisa mendaftar untuk jadi volunteer juga. Dan ingat, volunteer di sini kadang-kadang mereka ngasih bayaran loh. Jadi itu yang bisa aku share untuk kalian mau kerja cepat, apa aja nih pekerjaan cepat yang bisa dilakuin. Dan jangan lupa untuk selalu upgrade skill. Walaupun kalian bilang ini nggak sesuai dengan bidang aku, nggak apa-apa, pelajarin aja dulu. Siapa tahu rezeki kamu ada di situ, karena bisa jadi peluang kerja dan rezeki kamu bakalan lebih gede daripada apa yang kamu pelajari sekarang kan. Who knows? Jadi itu yang bisa aku saranin untuk sekarang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.